Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Tamsir YouTube channel. Video kali ini saya ingin menjelaskan kenapa trader-trader pemula atau newbie sering margin call. Margin call itu adalah MC, artinya trading kita itu udah bangkrut. Istilahnya equity kita, uang kita itu sudah habis. Jadi perlu diketahui ya untuk teman-teman semua, kita harus bisa mengkalkulasikan modal dengan lot yang kita tradingkan. Terutama ya kalau teman-teman itu trading di saat ada news. Ya, ada news itu artinya ada berita ya, ada berita penting. Contohnya di sini ya, ini ada news. Kalau ada news tuh harga itu akan volatile sekali ya. Pergerakannya cukup liar. Setelah dia naik ya, bisa aja langsung dia banting turun lagi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa kenapa kita bisa menjadi margin call atau MC. Terutama MC itu adalah sudah langganan daripada newbie, yaitu trader-trader pemula. Kenapa? Karena rata-rata newbie, artinya tradingnya itu ya nafsunya besar, tenaganya kurang. Berbeda dengan seorang profesional trader. Mereka itu sudah mengkalkulasikan lot dengan modal trading mereka. Dan kira-kira pergerakan market itu seharinya itu berapa pip, high low-nya itu bisa berapa pip, itu sudah ada perhitungannya. Saya ambil contoh di sini, umpama kita trading kan rata-rata menggunakan leverage. Leverage itu adalah semacam margin. Rata-rata kalau di broker lokal itu leverage-nya itu adalah 1/400. Contoh di sini adalah pairnya emas. Biasanya kontrak size daripada gold itu per lot biasanya adalah 100.000 US dollar. Artinya, kalau kita tidak menggunakan leverage, tidak menggunakan margin, kita harus menyiapkan uang kita 100.000 dolar untuk trading satu lot. Tapi dengan menggunakan leverage ini, maka kita tidak perlu menyiapkan uang kita sebesar 100.000 US dollar. Karena di sini adanya leverage, ada daya ungkit, yaitu 1/400. Jadi cara perhitungannya secara gamblangnya adalah kalau kita ingin tradingnya satu lot ya, yaitu nilai kontrak size kita 100.000, lalu kita bagi dengan leverage 400 sama dengan 250 USD per lot. Jadi dengan ada bantuannya leverage ini, kita trading satu lot cukup hanya merogoh kocek sebagai jaminan adalah 250 USD. Tidak perlu menyiapkan uang sebesar 100.000 USD. Karena kalau 100.000 USD ini sekitar 1,5 M. Lalu, biasanya kita juga boleh trading menggunakan size yang lebih kecil. Nggak perlu sampai satu lot. Kita bisa tradingnya hanya 10%, yaitu 0,1 lot. Jika kita trading menggunakan 0,1 lot, maka kita hanya butuh uang 25 dolar sebagai jaminannya ini. Sebagai leverage-nya ini ya, yaitu margin requirement kita cukup membutuhkan 25 dolar saja. Lalu jika kita trading 0,1 lot, nilai turun dan naik 1 pip itu adalah sebesar 1 USD. Jadi kalau harganya itu naik atau turun ya 1 pip saja, itu nilainya 1 US dollar. Contoh di sini adalah kenapa kita sering bisa kena margin call, yaitu karena modal terlalu kecil. Contoh di sini, modal trading kita hanya 100 USD, yaitu hanya 100 dolar. Sedangkan untuk trading 0,1 lot, modal 100 dolar, kita harus kurangkan lagi 25 dolar. Berarti sisa uang kita hanyalah tinggal 75 dolar. 75 dolar ini identik dengan kekuatan kita hanya 75 pip. Jika harga bergerak tidak sesuai dengan arah trading kita, umpamanya harga bergerak di atas 75 pip, itu kita sudah akan namanya margin call. Artinya kita sudah bangkrut. Contoh di sini ya teman-teman, ini adalah tanggal 20. Ini kebetulan ini pada hari Kamis ada berita FOMC, yaitu para gubernur The Fed itu mengadakan meeting, rapat, untuk menentukan suku bunga ke depan. Biasanya kalau ada FOMC ini, harga akan bergerak selalu kayak begini liar. Setelah dia naik, baru dia jatuh lagi.
Contoh di sini ya teman-teman, kalau kita menggunakan trendline di sini, kita tarik begini. Kalau kita lihat secara trendline, ini harga masih akan turun. Tapi karena di sini ada berita, ada FOMC tadi, ini harga nggak jadi turun, malah harga naik dulu. Contoh di sini, jika kita mengambil posisi sell di sini, lalu harga ketarik dulu ke atas. Nah, ini harga ketarik ke atas, ini adalah 163 pip. Jadi kalau modal kita tadi yang $100, kekuatan kita hanya 75 pip. Sedangkan ini harga sekali banting 163 pip. Dengan begini kita sudah MC gitu loh. MC itu artinya modal kita sudah habis. Lalu setelah dia hajar ke atas, baru dia hajar turun lagi. Nah, jadi kalau di sini umpamanya kita dengan modal $100 itu sebetulnya nggak boleh tradingnya sebesar 0,1 lot. Kita harus menggunakan broker luar yang ada mikro lotnya. Mikro lot itu adalah 001, yaitu lebih kecil daripada ini. Artinya kalau 0,1 lot ini kan $100 nih. Kalau kita menggunakan 001 yaitu $10. Kalau kita menggunakan 001 dengan leverage 1/400, berarti kekuatan kita berapa? Ada 750 pip. Walaupun ini ketarik ke atas hanya 163 pip, artinya margin kita masih sanggup untuk menahan. Setelah dia naik, lalu dia hajar turun ke bawah, ini kan? Nah, padahal kalau kita tadi sell di sini juga nggak salah, karena ada berita ini, hanya ada FOMC ini, harga ditarik ke atas dulu, setelah itu baru dia hajar turun ke bawah. Disinilah kita sangat penting untuk mengkalkulasi atau menghitung margin atau kekuatan modal yang tersedia. Jadi rata-rata kalau newbie itu mereka kadang terlalu nafsu. Dia tidak hitungkan modalnya berapa dan kekuatan modal ini bisa berapa. Itu kadang diabaikan. Mereka hanya nafsunya besar, artinya tenaganya kurang. Tenaganya kurang yaitu modalnya ini tidak cukup. Coba kita umpama modal $100. Kita trading jangan 0,1 lot. Tradingnya 0,01. Mungkin ini masih bisa tertolong. Walaupun ini ditarik ke atas 163 pip. Tapi setelah itu kan dia turun lagi harganya ya. Karena kalau dengan 001 lot, ini kekuatan kita bukan 75 pip lagi. Kekuatan kita ada 750 pip. Walaupun ditarik 163 ya kita masih kuat gitu nahan. Baru setelah itu kan dia turun lagi. Jadi beginilah teman-teman ya cara untuk mengatasi margin call atau MC. Teman-teman semua harus bisa menghitung modal dan lot diperbolehkan. Jika teman-teman tidak bisa menghitung dan main hajar aja, ya itu artinya menjadi langganan tetap ya buat newbie untuk selalu MC. Setelah MC besok depo lagi, MC besok depo lagi. Jadi kerja kita itu hanya depo-depo terus gitu loh. Jadi untuk itu teman-teman juga butuh skill trading, cara menganalisa market, bahwa market itu ya kira-kira trennya akan kemana. Itu pertama harus teman-teman pahami. Kedua, teman-teman harus bisa menghitung rasio modal dengan lot. Nah, itu sangat penting juga. Jadi rasio modal dengan lot itu adalah termasuk kita memanage risk management, yaitu kita memanage resiko. Nah, itu sangat penting. Jadi kalau ini kita abaikan, artinya kita menjadi langganan MC. Ya mungkin itu saja penjelasan video saya buat kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat para newbie semua. Cukup sekian dan terima kasih.